يا من صليت بكل الأنبياء، يا من في قلبك رحمة للناس، يا من ألفت قلوبا بالإسلام، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي، حبيبي يا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam.
Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Habibi ya Muhammad, ya arusal khafiqaini. Ya Habibi ya Muhammad, ya arusal khafiqaini. Ya Muayyad ya Mahjan, ya Imam al-Qiblataini. Ya Muayyad ya Mahjan, ya Imam al-Qiblataini. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah asal-usul sejarah Hari Raya Idul Fitri. Jauh sebelumnya orang-orang Arab jahiliyah sudah memiliki hari raya. Tradisi hari raya ini dilakukan dengan sangat meriah sekali. Mereka merayakan dengan cara bermain-main, joget-joget dan mabuk-mabukan. Dalam kitab Risalah fil Aqaid, Hadratus Syekh Muhammad Hashim Asy'ari menjelaskan bahwa dahulu orang-orang Arab jahiliyah memiliki dua hari raya setiap tahunnya, yaitu Hari Raya Nairuz dan Marjan. Biasanya mereka mengisinya dengan mengadakan pesta besar-besaran. Pesta itu diisi dengan kegiatan mabuk-mabukan dan tari-tarian. Hari Raya Nairuz dan Marjan dulunya adalah hari rayanya orang-orang Persia kuno. Kemudian ketika di masa Nabi Muhammad SAW, dua hari raya itu kemudian diganti dengan hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Jadi mulanya hari raya Idul Fitri pertama kali dilaksanakan pada tahun kedua Hijriah. Kala itu bertepatan juga dengan kesuksesan dan kemenangan pasukan umat Islam dalam peperangan Badar. Hari Raya Idul Fitri juga mengandung sejarah kemenangan dan perjuangan umat Muslim dalam peperangan Badar dan mengandung kemenangan umat Muslim setelah sukses menjalankan ibadah puasa Ramadan sebulan penuh. Adapun sejarah daripada perang Badar yaitu pada 17 Ramadan 2 Hijriah, tempatnya di Lembah Badar. Yang menyebabkan peperangan ini adalah umat Islam diusir dari Mekah. Umat Islam ditindas oleh kaum kafir Quraisy dan memberi pelajaran untuk kaum kafir Quraisy. Adapun kekuatan dari kaum muslimin 300-an orang, 70 unta dan 2 kuda. Sedangkan kaum Quraisy 1000-an orang, 700 unta dan 300 kuda. Sangat-sangat jauh perbedaannya. Adapun korban yang meninggal, kaum muslimin 14 meninggal yang mati syahid dan kaum kafir Quraisy 70 meninggal dan 70 ditawan. Hasilnya adalah kemenangan bagi umat Islam.
Dalam sebuah hadis dari Anas bin Malik, Rasulullah SAW bersabda, kaum jahiliyah dalam setiap tahunnya memiliki 2 hari yang digunakan untuk bermain. Ketika Nabi Muhammad SAW datang ke Madinah, Rasulullah bersabda, kalian memiliki 2 hari yang biasa digunakan bermain. Sesungguhnya Allah telah mengganti 2 hari itu dengan hari yang lebih baik, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Hadis riwayat Abu Daud dan An-Nasa'i. Dari Wahab bin Munabbih bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya iblis alaihi laknat menjerit pada setiap hari raya. Kemudian keluarganya berkumpul kepadanya dan mereka bertanya, wahai Tuhan kami, siapakah yang sudah membuat Tuhan murka? Sungguh akan kami pecahkan dia. Kemudian iblis menjawab, tidak ada apa, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar telah mengampuni umat ini pada hari ini. Maka kalian semua harus membuat mereka sibuk dengan kelezatan-kelezatan, keinginan nafsu dan meminum arak, sehingga Allah akan marah kepada mereka. Oleh karena itu, pada hari raya Idul Fitri ini sebaiknya kita menahan diri dari godaan nafsu dan perkara-perkara yang dilarang agama. Kemudian perbanyaklah amal kebaikan. Nabi pernah bersabda bahwasanya ketika Idul Fitri tiba, diusahakan sungguh-sungguh untuk bisa berzakat, berbuat amal kebaikan seperti sholat, berzakat, bertasbih dan bertahlil. Sebab pada hari raya Idul Fitri dosa-dosa kita diampuni Allah dan Allah memandang kita dengan pandangan belas kasih. Pada malam hari raya Idul Fitri jangan lupa kewajiban membayar zakat fitrah. Zakat fitrah dikeluarkan sebesar takaran 1 sa' makanan pokok. Jika dikonversi ke hitungan kilo, para ulama masih berbeda pendapat untuk taksiran nilainya. Namun disarankan untuk mengeluarkan zakat fitrah sebanyak 2,5 sampai 3 kilo untuk upaya kehati-hatian berzakat. Disunahkan membayar zakat fitrah sebelum sholat Idul Fitri. Apabila dibayarkan sesudah sholat Idul Fitri, maka hukumnya makruh. Dan apabila membayar zakat setelah 1 Syawal, hukumnya adalah haram. Dalam hadis riwayat Ibnu Mas'ud, Nabi pernah bersabda bahwasanya ketika umat Nabi Muhammad SAW sudah melaksanakan puasa bulan Ramadan, lalu kemudian pergi keluar untuk mengerjakan sholat Idul Fitri, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian mengampuni dosa-dosa mereka. Setelah 1 bulan lamanya kita berjuang memerangi hawa nafsu, kini di hari yang fitri kita kembali dalam kondisi suci, terbebas dari dosa, saling memaafkan dan berbenah diri lebih baik lagi. Ada beberapa sunnah Rasulullah SAW yang bisa dilakukan umat Islam pada hari raya Idul Fitri. Yang pertama adalah mengucapkan takbir. Kebiasaan Rasulullah SAW dahulu adalah bertakbir di malam hari raya Idul Fitri sampai pagi hari 1 Syawal. Di Indonesia sendiri ada sebuah tradisi mengumandangkan takbiran yang unik, yaitu takbir keliling. Sunnah yang kedua adalah memakai pakaian yang terbaik. Dahulu kebiasaan Rasulullah pada hari Idul Fitri adalah mandi dahulu, lalu menggunakan wewangian dan memakai pakaian terbaik. Di Indonesia hal ini malah menjadi budaya yang harus dilakukan. Umat muslim biasanya suka membeli baju baru untuk dikenakan di hari raya Idul Fitri. Sunnah yang ketiga adalah makan terlebih dahulu sebelum sholat Idul Fitri. Bahkan pada hari raya Idul Fitri umat Islam diharamkan untuk berpuasa. Nabi biasanya sebelum sholat Idul Fitri terlebih dahulu makan buah kurma dengan jumlah ganjil, biasanya 3, 5 atau 7. Kita bisa juga meniru sunnah Rasulullah ini. Sunnah yang keempat adalah melaksanakan sholat Idul Fitri. Dahulu Rasulullah mengejarkan sholat Idul Fitri agak sedikit siang, kira-kira saat matahari sudah setinggi tombak atau 2 meteran. Hal ini dikarenakan agar umat muslim memiliki banyak waktu untuk membayar zakat fitrah. Di Indonesia biasanya jumlah barisan jamaah sholat Idul Fitri akan membludak sampai ke jalan-jalan, tetapi saat sholat fardu menurun cuma sekitar 1, 2, 3 saf saja. Sunnah yang kelima adalah mengunjungi tempat keramaian. Pernah dahulu Rasulullah SAW menemani Aisyah pergi ke tempat pertunjukan atraksi tombak dan tameng pada hari raya Idul Fitri. Bahkan saking asyiknya menonton permainan itu, Siti Aisyah sampai memunculkan kepala beliau di atas bahu Nabi Muhammad SAW. Hal ini dilakukan agar bisa menonton permainan tombak tameng itu dengan puas. Adapun sunnah yang keenam yaitu mengunjungi rumah para sahabat. Pada hari raya Idul Fitri, Rasulullah SAW mengunjungi rumah para sahabatnya dan saling mendoakan dalam kebaikan.
Tradisi silaturahmi ini sangat familiar di Indonesia, di mana pada hari raya Idul Fitri biasanya umat muslim saling kunjung mengunjungi saudara dan tetangganya untuk bersilaturahmi. Ditambah lagi, umat Islam biasanya memperbanyak sedekah dengan menyajikan aneka kue lebaran dan minuman lezat untuk para tamu yang datang. Anak-anak kecil sangat suka apabila dia diberi angpau atau uang lebaran. Dalam Islam sebenarnya Idul Fitri adalah hari raya kecil, sedangkan hari raya besar umat Islam adalah hari raya Idul Adha. Namun di Indonesia, lebaran yang paling meriah adalah hari raya Idul Fitri. Momen itu biasanya disempatkan sanak famili di perantauan untuk mudik dan berkumpul keluarga di kampung halaman. Wallahu a'lam bishawab. Semoga dengan kisah ini menjadi suatu pelajaran yang dapat bermanfaat bagi kita, dan semoga menambahkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan rasa cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.